Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita diberi taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita. Pada bab kali ini berkaitan tentang syirkah. Kemarin kita telah membahas terkait kafalah, yaitu menanggung dengan badan, dan itu hukumnya adalah boleh, khususnya ketika ada hubungan dengan hakul adami dan tentunya memungkinkan untuk ditanggung, seperti qisas yang ringan, seperti misalkan dicambuk, itu boleh. Tapi kalau sekiranya haknya itu adalah hakullah subhanahu wa ta'ala, maka itu jelas tidak diperbolehkan. Kita masuk pada pasal berikutnya. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun walisyirkati khamsu syara'id. Sekarang kita akan membahas terkait masalah syirkah. Syirkah itu adalah sejenis akad, akad kerjasama antara dua orang dengan berbagai macam pekerjaan. Cuma nanti ada syarat-syaratnya. Itu adalah syirkah. Di antara syarat yang paling penting adalah syirkahnya itu harus hal-hal yang diperbolehkan di dalam Islam. Jangan sampai kemudian syirkah membuat suatu bisnis misalnya, akan tetapi bisnisnya adalah bisnis haram, bisnis minuman keras misalnya, ataupun daging babi misalnya, dan yang lainnya. Karenanya ada 5 syarat ini. Wali syirkati, dan bagi syirkah khamsu syara'ita, ada 5 syarat. Dijelaskan di ta'liqnya wadalla ala masyru'iyyatiha, dan menunjukkan akan disyariatkannya syirkah, bahwa syirkah itu adalah bagian dari syariat. Marawahu Abu Dawud radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ana thalithus syarikaini, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bekerja sama dalam berbisnis secara khusus. Ma lam yakhul, selama salah satu dari keduanya itu tidak berkhianat. Jadi ada 2 orang nih, saya dengan teman, kita akan mengadakan syirkah, akad kerjasama membangun sebuah kafe misalnya, dan kita akan bisnis berapaan, misalkan antara 2 orang ini 100 jutaan misalnya, dibangunlah ini segala macam. Ketika salah satunya melakukan penggelapan dana misalnya, atau dan yang lain-lainnya berkhianat, maka Allah akan berlepas diri dari mereka 2 orang yang berserikat itu atau bekerja sama. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu dari keduanya itu tidak berkhianat pada temannya. Faidakhanahu kharajtu min bainihima, kalau sudah ada yang berkhianat maka aku akan keluar dari keduanya itu. Thalithus syarikaini, maksudnya pihak ketiga dari 2 orang yang bekerja sama, ay ma'ahuma bil hifdhi wal i'anati wa inzalil barakati fi malihima. Maksudnya adalah bersama mereka berdua dengan penjagaan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan penurunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam harta yang mereka kelola berdua. Kharajtu min baini, maksudnya apa? Saya keluar dari keduanya adalah naza'tu al-barakata min malihima.
saya cabut keberkahan min malihima dari harta keduanya itu. Jadi intinya terkait masalah syirka itu hukumnya adalah boleh, hanya saja ada 5 syarat. Yang pertama, an yakuna ala nadin, hendaknya modal yang dijadikan akad kerjasama itu ala nadin berupa barang yang berharga. Langsung dijelaskan oleh ulama itu uang, karena secara materi uang adalah yang paling berharga, yang dijadikan alat tukar jual dan beli. Nadin nah ini dia, ai naqdir muta'amalin bihi ka'athman, artinya ya uang yang dijadikan alat transaksi dengannya ka'athman, seperti harga-harga yang ada. Jadi menggunakan uang, syaratnya harus berupa uang. Makanya kalau bekerja sama bikin kafe kayak gini itu biasanya ada beberapa orang. Kalau saya punya teman, dia dengan 3 temannya akad syirkah semuanya, dan semuanya menggunakan uang masing-masing. Dari uang inilah kemudian dibuat bangun suatu bangunan, atau nanti membeli semacam racikan bumbu-bumbu tertentu seperti bumbu kopi dan yang lainnya. Lalu akhirnya juga untuk membayar pekerja yang ada di situ dan keperluan untuk bisnisnya itu. Minad darahimi wad dananir, berupa dirham dan dinar. Ya uang kalau sekarang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa an yattafiqa fil jinsi wan nau'i. Hendaknya modalnya itu an yattafiqa itu sesuai, sama-sama bentuknya itu sama, jenisnya dan juga nau macamnya itu sama. Di sini dijelaskan ai al-malani alladhani huma aslu syirkati. 2 harta yang menjadi modal kerjasama, modal syirkah itu sama-sama uang. Kalau misalkan kita gambarkan sekarang 100 juta, maka semuanya juga 100 juta. Kalau yang satunya 100 juta, yang lainnya hanya 50 juta. Itu nanti tidak sah akad syirkahnya. Lalu bagaimana itu? Nanti masuk dalam pembahasan lain. Bisa masuk dalam investasi kayak gitu. Cuman di sini kita bahas syirkahnya. Memang bekerja sama antara 2 orang ataupun lebih. Jadi uangnya harus sama. Kalau emas semuanya, dirham semuanya. Kalau berupa misalkan yang satunya, baik sampean ini ya 100 juta ya, saya ada beras di situ, berupa beras berapa kuintal kayak gitu, yang memang seharga 100 juta juga, apakah boleh? Tetap tidak boleh. Walaupun nanti beras itu bisa dijual dan berubah menjadi uang juga gitu. Dalam hal ini itu tidak diperkenankan, karena bisa jadi sulit menemukan orang yang akan beli beras sebanyak beberapa kuintal itu. Nah, wa an yakhliqa al-malaini, dan hendaknya mereka semuanya di sini 2 orang ya dan atau lebih, yakhliqa al-malaini, mencampur uangnya itu. Jadi sudah tidak bisa dibedakan itu, mana uangnya si fulan, mana uangnya si fulan. Yang penting bentuknya sudah 100 ribuan semua. Ini kan tidak bisa dihitung lagi kalau sudah dijadikan satu, kira-kira itu yang mana. Jadi maksudnya sudah dilebur jadi satu, dijadikan di suatu tempat. Entah itu kalau sekarang disimpan di bank atau disimpan di laci tertentu dan yang lainnya. Karena kalau 100 ribu dan baru semuanya kan sulit untuk membedakan, apalagi jumlahnya cukup banyak gitu. Nah, jadi sudah dilebur. Kalau emas ya sudah dikumpulkan dalam satu tempat, sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Yang syarat selanjutnya, syarat yang keempat ya, wa an ya'dana kullu wahidin minhuma, dan hendaknya mengizinkan kullu wahidin minhuma, masing-masing dari 2 orang itu atau lebih, li sahibihi, kepada teman yang lainnya, fit tasarrufi, di dalam menjalankan harta syirkahnya itu tadi. Jadi semuanya memang harus, ya memang tujuannya untuk menjalankan bisnis, maka semuanya harus rela.
Kalau misalkan, kita besok langsung belanja ya, oh jangan dulu. Yang satunya harus rela, karena memang tujuannya mereka mengadakan akad syirkah ya memang untuk bikin bisnis, sehingga yang lainnya harus rela. Wa an yakuna ar-ribhu wal khusran, dan hendaknya ar-ribhu itu keuntungan, wal khusran dan kerugian, ala qadril malaini, sesuai dengan kadar dua harta yang dikumpulkan tadi itu. Jadi kalau misalkan keuntungannya dari modal misalkan 200 juta, oh keuntungannya di dalam setahun misalnya dapat 50 juta misalnya, ya nanti dibagi sesuai dengan kadar uangnya itu tadi berapaan. Jangan kemudian karena dulu kan kamu uangnya yang disumbangkan kan agak lusuh kayak gitu, nanti dapatnya sedikit. Tidak boleh, karena hakikatnya itu adalah sama semuanya. Jadi sesuai, kalau memang untungnya banyak maka masing-masing dapat banyak. Walaupun di sana ada susunan, ini ketuanya, ya kan? Kemudian di sini ada bendaharanya, ada yang kemudian sekretarisnya. Karena dia adalah ketua, kemudian dia mendapatkan bagian yang lebih banyak. Nah, ini tidak boleh. Karena mendapatkan bagian yang lebih banyaknya itu bukan berdasarkan keuntungan atau kerugian, karena ketuanya, itu yang tidak boleh. Makanya kita melihat pada uang yang dulu dikumpulkan, yang akhirnya dibuat menjadi sebuah kerjasama ini, bisnis ini. Nah, walikulli wahidin minhuma, dan boleh bagi masing-masing dari keduanya itu fashuha, membatalkan akad syirkah. Ternyata ketika sudah dilebur nih uangnya, kemudian setelah dia beberapa saat kemudian, sehari 2 hari berikutnya berubah pikiran gitu. Ternyata uang saya ini lebih berguna untuk dibuat ini dan itu, atau karena ada keperluan yang lain, maka boleh apa? Fashuha, untuk membatalkan syirkahnya itu. Udah, saya nggak jadi. Loh, ini sudah masuk. Ya, saya nggak ternyata setelah dipikir-pikir ternyata ini tidak terlalu menguntungkan bagi saya misalnya. Maka hal tersebut harus dibatalkan karena dia sudah membatalkan diri. Makanya di sini walikulli wahidin minhuma fashuha, boleh untuk membatalkan. Mata sya'a, bahkan kapanpun saja. Mata sya'a, kapanpun saja. Wa mata lihat ya redaksinya, wa mata ahaduhuma batalat. Wa mata, dan ketika atau kapanpun saja, mata telah meninggal dunia, ahaduhuma, salah satunya, batalat, maka syirkahnya akan menjadi batal. Jadi syirkahnya akan menjadi batal ya. Atau misalkan tidak mati, cuman gila gitu. Karena gila itu sudah keluar dari taklif, sehingga nanti akad syirkahnya juga batal. Atau dia mengalami pingsan yang kemudian lama, maka nanti akad syirkahnya menjadi batal juga. Uang yang sudah ada dikumpulkan ini gimana? Kalau memang mati, berarti diberikan kepada ahli warisnya. Jika dia memang ada hutang, nanti diambilkan dari harta peninggalan ini. Nah, ini terkait masalah syirkah. Sebenarnya syirkah itu banyak bagiannya ya. Ada syirkah abdan, ada syirkah ini dan itu. Cuman gambaran syirkah secara umum adalah seperti ini. Kalau di kita itu apa ya bahasanya? Kerjasama, uang dikumpulkan, nanti kemudian bikin bisnis. Apa namanya kalau bahasa kerennya? Ya pokoknya syirkah gitu ya. Masuk pada fasal berikutnya, faslun. Sekarang membahas terkait masalah wakalah. Wakalah itu adalah mewakilkan. Nah, ini cukup menarik ya. Kita bisa mewakilkan apapun kepada teman kita. Kita lihat, wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi. Segala sesuatu yang boleh bagi seorang manusia at-tasarrufu, untuk membelanjakan sesuatu itu, fihi, dalam sesuatu itu, segala sesuatu itu diperbolehkan bagi seorang insan, seorang manusia, dibelanjakan sendiri. Seperti kita ini, kita punya uang belanja sendiri, boleh nggak? Boleh. Kita punya HP jual sendiri, boleh apa tidak? Boleh, karena syarat-syarat untuk transaksi kan sudah ada. Tidak gila, dalam keadaan sadar, tidak dipaksa. Pokoknya segala sesuatu yang boleh untuk kemudian kita transaksi, maka boleh juga an yuwakkila fihi,
boleh untuk mewakilkan dalam barang tersebut atau sesuatu itu. Misalkan saya mewakilkan kepada kamu untuk membelikan ini. Ini akadnya wakalah. Misalnya, saya mewakilkan kepada kamu untuk menjualkan barang ini. Jadi wakalah. Karena kalau misalkan dia beli sendiri, jual sendiri kan boleh, berarti mewakilkan kepada orang juga boleh. Nah, au yatawakkala atau menerima perwakilan dari orang lain. Kita boleh mewakilkan pada orang lain dan kita juga boleh untuk menerima perwakilan dari orang lain juga. Jadi sama-sama boleh. Ibnu Qasim ya, syarih dari kitab ini menjelaskan bukan hanya dalam jual beli sebenarnya. Bahkan di dalam ibadah di dalam sebagian ibadah yang kaitannya dengan ibadah badaniyah itu boleh. Kecuali seperti sholat. Kalau sholat itu kan sudah termasuk mahdhah ya. Saya wakil sholat ya. Oh gimana wakil gimana? Di sholatnya bagaimana? Sholat diwakilkan, nggak bisa itu karena sudah mahdhah. Mahdhah itu murni karena Allah. Seperti puasa juga, saya wakilkan puasa saya kepada Anda, nanti tak bayar misalnya, itu nggak boleh juga. Kalau mewakilkan pembagian zakat, misalkan saya zakat mal, zakat harta misalnya, mengeluarkan sebanyak 100 juta misalnya, saya mewakilkan kepada salah satu dari mbak-mbak ini ya, saya ada 100 juta bagikan kepada yang berhak. Saya nggak tahu siapa yang berhak gitu kan, yang berhak untuk menerima ini. Akhirnya dibagi-bagikan, dipilih siapa yang memang berhak, maka itu boleh. Jadi mewakilkan tasarrufnya saja, pembagi-bagian saja. Termasuk juga wakil ibadah haji. Makanya haji kan boleh diwakilkan. Walaupun haji itu adalah termasuk bagian ibadah mahdhah, tapi ada kaitannya dengan badaniyah. Sehingga akhirnya kalau misalkan dia sudah berazam untuk haji, lalu kemudian ternyata sakit misalnya, maka nanti sakit dan secara medis itu sudah tidak akan sembuh, maka akhirnya bisa diwakilkan. Nah, kemarin teman saya itu haji, dia bahagia tapi sedih. Kenapa? Karena dia melanjutkan haji dari ayahnya yang beberapa hari berikutnya itu akan berangkat haji meninggal. Jadi dia cerita, saya senang sudah sampai ke Mekah, cuman saya sedih juga. Itu tadi orang tuanya meninggal. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau meninggal. Kalau misalkan tidak meninggal, sakit misalnya, boleh mewakilkan. Diwakilkan boleh. Nah, cuman nanti yang berhaji itu yang mewakilkan hajinya orang lain, suatu saat dia mampu untuk melaksanakan haji, maka dia tetap ada kewajiban melaksanakan haji. Karena yang tadi berangkat ke sana itu bukan untuk dirinya, akan tapi untuk orang lain. Jadi kalau teman saya itu suatu saat dia mampu, ya maka dia haji lagi gitu. Karena yang tadi adalah memang untuk orang tuanya. Nah, jadi ini mewakilkan. Kita lihat keterangannya, dalla ala dzalika ahaditsu katsiratun. Dalil akan hal itu ada banyak hadis, minha di antaranya fi qada'id dain, dalam masalah melunasi hutang. Adalah ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana lirajulin 'ala an-nabiyyi sinnun minal ibili. Ada seseorang yang menghutangi Rasulullah itu seekor unta yang umurnya tertentu. Sinun itu umurnya tertentu, nggak disebutkan di sini umurnya berapa. Jadi Rasulullah pernah hutang atau minjem berupa onta. Faja'ahu yataqadahu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah untuk nagih hutang. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat, karena Rasulullah ternyata nggak ada yang buat dibayarkan. Rasulullah kemudian, atau ada, cuman Rasulullah menyuruh sahabat, a'tuhu, berilah orang ini seekor onta. Fatalabu,
kemudian mereka akhirnya mencari sinnahu, fatolabu sinnahu, kemudian mereka mencari onta yang seumuran dengan yang tadi, yang umurnya tertentu itu. Falam yajidu, kemudian mereka tidak menemukan. Illa sinnan fawqahu, kecuali sinnan fawqahu, yang umurnya lebih tua. Kalau yang sebelumnya itu ontanya masih remaja gitu kan. Terus kemudian yang ini ontanya sudah dewasa. Lalu akhirnya faqala a'tu, sudah berikan saja, tidak apa-apa. Karena konteksnya memang dicari-cari nggak nemu yang seumuran, lalu akhirnya diberikanlah kepada orang tersebut. Faqala, orang tersebut mengatakan, sahabat mengatakan, aufaitani aufallahu bika. Wahai Nabi, engkau telah melunasi hutang kepada aku, semoga Allah aufallahu bika, Allah juga akan menyempurnakan kepada Anda. Qala Nabi, kemudian Rasulullah bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'an, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di dalam melunasi hutangnya. Nah, sinnun minal ibili, apa maksudnya? Wahidun minal ibil fi sinnin muayyanatin, jadi satu onta yang umurnya tertentu. Wa fi syira'i, dan di dalam membeli adalah marawahu, kalau tadi itu di dalam hutang, jadi Rasulullah konteksnya di sini Rasulullah mewakilkan kepada sahabat yang lain untuk diberikan kepada sahabat yang nagih utang itu. Itu dalam jual beli. Wa fi di dalam melunasi hutang. Kemudian sekarang di dalam asyira, yaitu membeli, jual beli. Marwahu Tirmidzi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Urwata al-Bariqi qala dafa'a ilayya Rasulullah dinaran. Rasulullah menyerahkan kepada saya 1 dinar. 1 dinar uang li ashtariyalah husyatan, untuk membeli seekor domba. Dinar ini sampai sekarang pun 1 dinar bisa membeli seekor domba. 1 dinar sekitar seharga 3 jutaan. 1 dinar saja. Dan sampai sekarang, zaman Rasulullah 1 dinar dengan sekarang itu ukurannya sama. Jadi tidak akan berubah. Beda dengan selain dinar, misalkan rupiah yang kita familiar. 100.000 di tahun 70-an dengan 100.000 di saat ini itu berbeda nilainya. Jadi kalau ada utang di saat tahun 70-an 100.000, mau nyaur sekarang itu bisa berubah 100.000-nya karena melihat pada keberlakuan nilai mata uang di tempat itu. Kalau dinar tidak akan berubah dari tempat manapun. Nah, tidak akan terjadi inflasi ya. Kemudian fashtaraitu lahu syatain, ternyata beliau ini, sahabat Rasulullah ini, yaitu Urwa al-Bariqi, saya membelikan Rasulullah 2 kambing. Ternyata alhamdulillah 1 dinar justru dapat 2 kambing. Dan beliau fabi'tu ihdahuma bidinarin, kemudian aku jual salah satunya itu dengan 1 dinar. Waji'tu bisyati wad dinari, kemudian aku datang dengan membawa domba atau kambing, wad dinari, dan juga 1 dinar. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu ma kana min amri, kemudian saya ceritakan kepada beliau kejadian yang saya alami. Faqala barakallahu laka fi safqati yaminika, semoga Allah memberikan berkah kepada engkau di dalam jual belimu. Nah, di sini yang diambil pemahaman hadisnya adalah Rasulullah mewakilkan pembelian seekor kambing kepada salah satu sahabat. Makanya kemudian wakalah itu boleh di dalam jual beli. Bahkan menariknya di bawah ini wa fi zawaj, di dalam menikahkan juga boleh untuk kemudian diwakilkan. Adalah marwahul Bukhari wa Muslimun an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah. Suatu ketika ada seorang wanita datang pada Rasulullah menawarkan diri. Faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu laka min nafsi. Ya Rasulullah, aku telah pasrahkan diriku ini kepada engkau. Maksudnya apakah engkau mau menikahiku? Aku pasrah, atau menikahkanku kepada orang lain, aku juga pasrah. Jadi ini wanita yang sangat baik ya. Jadi dia justru yang menawarkan diri.
Ketika seorang wanita sudah pantas untuk menikah dan dia sudah melihat ada seorang lelaki yang soleh, maka tidak usah nunggu-nunggu, saya akan jaga image, jaim, saya kan wanita soleha. Tidak usah seperti itu. Ketika memang di sana ada seorang yang soleh dan memang sudah waktunya menikah, gitu istilahnya, datang kepada orang tuanya, Pak, tolong saya nikahkan dengan si fulan, karena dia adalah seorang yang berilmu, seorang yang alim. Itu malah yang terbaik. Bukankah kita juga masih ingat siapa yang pertama kali menawarkan diri kepada Rasulullah dengan pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah? Memang Khadijah yang menawarkan. Yang kemudian nyari-nyari itu siapa Muhammad, tanya kepada Maisarah, tanya kepada fulan bin fulan, itu siapa Muhammad, ini segala macam, sudah siap, mantap. Cuman karena sesuai dengan kaedahnya, ya yang melamar tetap dari pihak laki-laki. Tapi kalau dalam menawarkan seperti itu, ketika melihat orang yang saleh, itu sudah tidak apa-apa. Bahkan termasuk deretan wanita-wanita yang terbaik. Jadi dia menyerahkan diri kepada Rasulullah. Faqala rajulun, lalu tiba-tiba ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, zawijniha, kawinkanlah aku dengan dia. Kalau memang engkau tidak mau, wahai Nabi, sudah kawinkan dengan saya saja. Qala, kemudian Rasulullah bersabda dengan cerita yang cukup panjang, di sini disingkat, zawajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan engkau kepada wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal pada dirimu sendiri. Jadi ada seorang sahabat yang hafal Quran dan itu akan menjadi maharnya. Tapi ingat ya, mahar itu di sini konteksnya ini sahabat memang udah nggak punya apa-apa. Nyari ke sana nggak ada, nyari ke sana nggak ada, semua nggak ada. Lalu akhirnya sudahlah, kamu ada hafalan Quran, ada ya Rasulullah. Sudah, itu yang menjadi mahar. Karena hakikat mahar itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi istri. Apakah berupa benda, barang, atau berupa jasa? Ya kan? Kalau berupa barang dan barangnya juga harus mulia kayak gitu kan? Harus mulia. Jangan kemudian saya nikahkan dengan mahar 1 butir nasi. Nah, itu gak sah menurut sebagian ulama. Karena apa itu sebutir nasi? Bermanfaat dari sisi apa gitu kan? Mengenyangkan tidak. Tapi memang barang dia, benda. Makanya tidak boleh. Jadi harus bermanfaat. Kalau hafalan Quran yang ada di hati seorang calon suami, apakah itu bermanfaat bagi istri secara zahir? Tidak ada. Makanya kalau mengajarkan hafalannya itu kepada istrinya, itu baru bermanfaat. Karena jasa. Saya nikahkan ini dengan mas kawin, mengajari anak saya ini Al-Quran surat Ar-Rahman misalnya selama 3 bulan misalnya. Nah, ini jasa, itu boleh. Kalau Nabi Musa itu kan menggembala kambingnya Nabi Syuaib selama kurang lebih 10 tahun. Jadi maharnya berupa itu. Nah, di sini memang nggak ada lagi, akhirnya sudah maharnya berupa hafalan Quran itu. Ada yang mau mahar ayat Al-Quran? Surat Ar-Rahman? Nah, gitu ya. Kalau yang ada di masyarakat itu dengan mahar membaca surat Ar-Rahman, itu sebenarnya ada mahar lain. Itu digabung saja, karena mahar mithilnya itu ada. Entah uang berapa kemudian dan surat Ar-Rahman. Kemudian bacalah sang calon ini di hadapan maratua dan juga ada calon istrinya yang biasanya sembunyi atau terang-terangan di hadapannya, ya ala kulli hal. Baik. Nah, jadi di sini mewakilkan di dalam akadnya segala macam. Wahabtu laka maksudnya apa? Ja'altu laka amri. Saya serahkan urusanku pada engkau wahai Nabi, litatazawwajani au tuzawwijani. Menikahkan saya atau menikahi saya. Bima ma'aka ay ta'lamuha ma tahfazu wa yakunu laka mahran laha. Yang kamu tahu dan kamu hafal, dan itu akan menjadi mahar bagi si wanita itu.
termasuk mewakilkan akad nikah itu kan juga boleh. Dari semua hal, misalkan wali mewakilkan kewaliannya kepada seorang mudhin untuk menikahkan anaknya, itu juga boleh. Sebagaimana yang biasa kita tahu, Pak Anas Lowaru, ya kan? Itu kan mewakilkan wali nikahnya itu, saya wakilkan kepada Anda Pak Anas kewalian saya untuk menikahkan anak saya dengan mahar sekian dibayar tunai. Nanti kemudian Pak Anasnya bilang, saya nikahkan kamu dengan setelah diserahkan wakil kewalian dari walinya dengan ini dan sebagainya. Bahkan yang menerima ijab qabul pun itu juga boleh diwakilkan, ya kan? Jadi ada seseorang laki-laki mau nikah nih, ternyata dia ada di luar negeri, yang perempuan ada di Indonesia misalnya. Akhirnya dia mewakilkan kepada saya, kan begitu. Nah, cuman saya harus benar-benar ya, qabil tu nikahaha, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur li Zaidin. Ada li Zaidinnya. Kalau tidak ada li Zaidin, istri saya itu. Alamat dari istri saya. Makanya ada syarat berikutnya nanti, orang yang diberi amanah wakil itu harus amin, harus terpercaya dan amanah. Takutnya seperti ini, sudah kan teman saya, udah wes saya lagi sibuk nih kerja, nanti nikah wakilin aja ya, siap gitu kan. Ternyata nggak ada kata-kata li zaidin itu, li sahibi nggak ada kata itu, ya kan repot juga akhirnya itu. Nah, mahar siap sudah kalau itu bisa dijadikan gitu kan. Sudah ada gitu. Nah, bahaya. Kalau si perempuan ya nggak ada urusan apa-apa ya, karena dia tidak menyerahkan, tidak menerima. Yang menyerahkan adalah walinya dan yang menerima adalah calon emas-emas ini. Gitu. Nah, baik, ala kulli hal kita lanjutkan setelah adzan. Oke, kita lanjut ya. Wal wakalatu aqdun jaizun. Wakalah itu adalah akad yang boleh hukumnya. Ai la yalzamu bil istimrari fiha al wakilu wal muwakkalu. La yalzamu, tidaklah yalzam, wajib, bil istimrari, untuk melanjutkan fiha dalam wakalah. Siapa yang tidak wajib? Al wakilu, baik orang yang mewakili, walal muwakkalu, ataupun orang yang diwakilkan, yang diwakili. Jadi dia boleh menolak dan juga boleh untuk menerima. Walikullin minhuma fasquha mata sya'a. Walikullin minhuma, dan masing-masing dari keduanya itu, fasquha, boleh membatalkan akad wakalah itu, mata sya'a, kapanpun sudah terjadi. Ketika sudah terjadi maka boleh kapanpun ya, boleh untuk difasakh. Misalkan mewakilkan ini udah nggak jadi ya, nggak jadi, maka benar nggak jadi. Kalau sudah terlaksana ya beda, kan akad wakalahnya kan sudah selesai. Seperti yang tadi, sudah akad, sudah qabil tu nikah, sudah selesai. Kemudian yang nggak jadi saya mewakilkan, nah, sudah selesai, ya kan? Seperti misalkan mewakilkan untuk menjualkan barang, sudah laku terjual, uang juga sudah ada. Wakal yang kemarin nggak jadi ya, nggak bisa, sudah terlanjur ini. Kalau belum terjadi akadnya itu, maka boleh untuk difasakh, untuk dibatalkan. Wa tanfasakhu, dan akan batal dengan sendirinya, bimauti ahadihima, dengan meninggalnya salah satu dari wakil ataupun muwakkalnya. Jadi salah satunya meninggal, maka otomatis kewakilannya itu akan batal. Wal wakilu aminun, sedangkan orang yang mewakili, yang menjadi wakil itu amin, harus terpercaya. Takutnya seperti yang tadi, dia tidak terpercaya gitu, walaupun namanya Mas Amin, tapi sudah dibilang ini hanya nitip, ternyata dia untuk dirinya sendiri gitu kan. Jadi Mas Aminnya justru tidak amanah. Fima yaqbiduhu, di dalam perkara yang ia terima, wa fima yasifu, dan di dalam perkara yang akan dia
belanjakan yang akan dia lakukan berikutnya. Jadi harus amanah. Kalau disuruh jualkan barang ya amanah, dia terima, dia jualkan amanah. Wala yatmanu, dan tidaklah kemudian menanggung si wakil ini illa bitafriqi, kecuali karena teledor. Jadi dia sudah dititipin barang. Ini mobil ini saya titip untuk dijualkan. Ternyata dia tinggal di pinggir jalan, sehingga akhirnya dirampok orang atau misalkan dilempar orang karena memang teledor, ya maka dia harus ganti. Beda kalau misalkan ya ini tak jualkan ya, akhirnya dia amankan, taruh di rumahnya, di garasinya, bahkan kalau perlu ditutup, kok masih dirusak sama orang, maka dia tidak bertanggung jawab karena bukan kesalahannya sendiri, sudah diamankan apa segala macam. Nah, wala yajuzu an yabi'a, tidak boleh dia an yabi'a untuk menjual ya. Tidak boleh menjual wa yashtariya, dan juga membeli illa bi thalathati syara'ita, kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama an yabi'a bi thamanil mithli, dia menjualnya dengan standar harga. Jadi kalau misalkan kitab ini harganya 30.000, maka ya jual seharga itu. Wa an yakuna, dan binaqdil baladi, dan hendaknya berupa uang negara tersebut. Jadi berupa naqdan binaqdil baladi, mata uang yang digunakan daerah setempat di negara itu. Kalau contoh kita rupiah, jangan kemudian dijual ke menggunakan rupiah misalnya, kan nggak berlaku rupiah di sini. Atau misalkan dijual dengan dolar misalnya, bahkan dolar sekalipun itu kan secara umum kan tidak berlaku ya. Beda kalau perusahaan-perusahaan besar menerima dolar. Jadi harus menggunakan uang di tempat itu diami. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, dan tidak boleh an yabi'a untuk menjual min nafsihi, atas nama sendiri. Ini barangnya saya, padahal dia hanya wakil dari temannya gitu, itu juga nggak boleh. Nah, atau pemaknaan kedua ya, dia nggak boleh juga menjual pada dirinya sendiri. Misalkan, ini saya wakilkan ke sampean untuk dijualkan saja ya. Oh baik, saya akan mewakilkannya. Lalu akhirnya, oh ini kok bagus, wis tak beli sendiri saja. Lalu akhirnya saya jual barang titipan wakalah ini kepada saya diri sendiri atau kepada anaknya. Itu nggak boleh, karena masuk hitungan diri sendiri. Terus solusinya gimana? Ya sangat gampang. Dia bilang, akad wakalahnya tak kembalikan lagi, tapi saya tertarik sama barang ini, tak beli gimana? Maka di situ terjadilah akad baik, bukan wakalah. Beda halnya dengan yang wakalah. Naam, wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, wala yukirra ala muwakkilihi illa bi'idnihi. Wala yukirra, dan tidak boleh yukirra, melakukan ikrar, melakukan pengakuan ala muwakkilihi, untuk memberatkan. Ala di sini artinya memberatkan muwakkil, orang yang memberikan akad wakalah itu, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Ya jelas ya, kita tidak boleh mengaku barang tersebut, sehingga nanti kalau misalkan terjadi persidangan tujuannya untuk memberatkan itu, dan ini barang diaku dirinya sendiri, itu jelas juga tidak diperbolehkan. Kurang sedikit. Faslun wal muqarru, kita masuk dalam bab ikrar. Ikrar itu pengakuan. Wal muqarru bihi, adapun perkara yang diikrari, yang diakui. Darbani, ada 2 macam. Al muqarru bihi wal aslu fi masyru'iyatil ikrari, adapun dalil di dalam disyariatkannya ikrar. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum, jadilah kalian penegak keadilan. Qawwamina bil qisti, penegak keadilan. Syuhada'a lillah, bersaksi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ala anfusikum, walaupun atas diri kalian sendiri. Qawwamina bil qisti maksudnya adalah muwadhibina ala iqamatil adli fi jami'il umur. Dia berusaha konsisten menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupannya. Wa syahadatu 'ala nafsi hiyal ikrar. Bersyahadat, bersaksi atas diri sendiri, mengaku, itulah yang disebut dengan ikrar. Mengaku, saya punya utang sama sampean 100.000.
Nah, kalau memang saya sudah mengatakan begitu, walaupun nggak punya utang, maka saya wajib membayar utang sebanyak 100 ribu itu. Karena dia sudah ikrar, mengaku, padahal nggak punya utang. Nah, ini bahaya. Dalam bahasa Arab nanti menggunakan ala dan menggunakan lam. Alayya dainun laka, laki. Alayya dainun laki, saya punya tanggungan hutang kepada Anda. Atau berarti saya nanti wajib bayar. Atau misalkan alaiki dainun li, jadi kamu mempunyai tanggungan hutang kepada saya. Nah, pengakuan itu ada dua macam. Hakullahi ta'ala, yang pertama adalah haknya Allah. Ini ada lanjutan di bawah ya, kelewat. Wa qauluhu. Yang kedua dalil bahwa ikrar itu ada adalah Rasul bersabda, Igdaya Unais, berangkatlah pagi hari wahai Unais, ala imro'ati hadha, istrinya ini, fa ini ta'rafat, kalau dia memang mengaku berzina, bukti sudah ada, tinggal pengakuan saja, farjumha, maka rajamlah dia. Faqada alaiha, kemudian Unais berangkat kepada perempuan ini, fa'tarafat, ternyata benar dia melakukan perzinahan. Fa'amara biha Rasulullah farjimat, lalu kemudian Rasulullah memerintah untuk merajam wanita ini. Jadi hukum rajam yang kemudian diterapkan oleh Rasulullah di saat Rasulullah masih hidup pernah terjadi. Dan itu yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah berikutnya. Nah, yang pertama hakullah ta'ala, haknya Allah. Yang kedua wa hakul adamiyyi, dan haknya manusia. Fa hakullah ta'ala, adapun haknya Allah Ta'ala, yasihhur ruju'u fihi, maka boleh untuk kembali dari pengakuan itu, boleh untuk kembali di dalamnya, di dalam haknya Allah ini, anil ikrari bihi, dari pengakuannya. Jadi dia misalkan gini, ada orang begini, contoh ya, saya berzina, terus kemudian setelah itu terjadi sidang, dan dia memang secara hukum sudah tertuju pada dirinya, ya kan? Karena pengakuan dirinya sendiri. Tiba-tiba dia mengaku, Pak, saya tidak jadi mengaku kalau saya melakukan perzinahan. Atau misalkan mengatakan, saya kemarin yang bilang itu saya bohong, tapi bohong, gitu ya. Maka bagaimana? Ya, pengakuannya itu boleh dibatalkan dalam hal ini, karena ini haknya Allah. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu, saksi tidak ada. Cuma tiba-tiba di hadapan hakim mengaku kalau dirinya adalah berzina. Ketika sudah pengakuannya 4 kali dan itu sebagai ganti daripada saksi yang 4, kan begitu? Mau dihukum ternyata dia bilang, tapi bohong Pak Hakim. Maka bagaimana? Ya hakim harus membatalkan vonis. Karena dia sendiri awalnya mengaku, terus menganulir pernyataan yang tadi dia sebutkan. Nah, dalam haknya Allah itu boleh. Apa dalilnya? Di sini dalla ala dalika, menunjukkan akan hal tersebut. Dalilnya adalah maja'a fi qissati rajmi Ma'is, adalah sebuah hadis tentang kisah dirajamnya seorang sahabat ya, bernama Ma'is. Jadi sahabat itu manusia. Kalau kemudian sahabat melakukan kesalahan seperti wanita yang tadi melakukan perzinahan, dan juga ada seorang lelaki namanya Ma'is, ya kan? Memang seperti itu. Ya, sahabat adalah manusia seperti kita. Kalaupun ada kesalahan, maka itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Maha bijaksana. Jangan kemudian kita, kalau begitu sahabat semuanya kayak gitu. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Syiah. Jadi sahabat karena ini langsung, bahkan Abu Sufyan karena ada sedikit gesekan dengan Sayyidina Ali langsung divonis hal yang bukan-bukan. Itu tidak boleh. Jadi sahabat, kejadian hal-hal seperti ini adalah ya manusiawi gitu. Tapi bukan kemudian memaklumkan kemaksiatannya. Berarti kemaksiatan biasa aja, soalnya ada sahabat yang melakukan, tidak begitu. Nah, annahu, bahwasanya lamma wajada masal hijar, ketika dia telah merasakan sakitnya lemparan batu,
masal hijarah, jadi disentuh oleh batu, maksudnya udah dilempar, merasakan farro, kemudian dia lari gitu. Setelah dirajam, dilempar, kemudian dia lari, melarikan diri dari eksekusi ini. Lalu akhirnya karena lari dikejar oleh para sahabat. Fa'adrakuhu, kemudian mereka menyusul Ma'iz ini. Warajamu, akhirnya dilempar lagi. Wa ukhbira bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu hal itu disampaikan pada Rasulullah kejadian ini. Ya Rasulullah, Ma'iz saat mau dirajam lari, kami tangkap, tak rajam lagi gitu. Lalu akhirnya Rasul mengatakan, halla taraktumuhu, kenapa kalian tidak meninggalkannya saja? Jadi kalau sudah dia lari, ya sudah tinggalkan. Berarti dia sudah melepaskan pengakuannya. Karena memang Ma'iz ini tiba-tiba datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina. Langsung ngaku. Rasulullah tidak langsung, oh ya Rasulullah langsung fonis, tidak. Rasulullah mengatakan begini, barangkali kamu hanya nyentuh. Barangkali kamu hanya menyentuh, wahai Ma'iz. Enggak ya Rasul, saya benar-benar berzina. Pertama, pengakuan pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, barangkali kamu hanya menciumnya. Katanya Rasulullah, enggak ya Rasulullah, saya benar melakukan. Dua sudah. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, barangkali kamu hanya memeluknya. La'allaka ta'taniquha. Barangkali kamu hanya meluk saja, gitu, gandengan saja, gitu kan. Kayak di pinggir-pinggir jalan. Oh enggak ya Rasulullah, saya benar-benar melakukan. Sudah tiga. Kemudian Rasulullah tanya, enggak, itu mungkin kamu hanya mimpi tadi. Ya Rasulullah, saya benar-benar. Empat sudah. Dan ini merupakan pernyataan dan pengakuan sendiri. Mau dirajam ini. Ketua apa? Begitu. Nah ini mengaku untuk dirajam ya. Karena ini adalah pengakuan di mana memang tidak ada saksi. Sehingga ketika dia mengaku dan akan dieksekusi, ngerasakan betapa sakitnya lemparan batu, akhirnya lari. Makanya Rasulullah mengatakan, loh, kok nggak dibiarkan saja? Berarti dia sudah melepas dari pengakuannya yang tadi. Teknis pelaksanaan rajam itu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran itu kan, wal yashhad ta'ifatun minkum. Jadi memang disaksikan oleh sekelompok kaum mukmin. Dan setiap orang yang lewat nanti harus ngambil batu yang sedang, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Itu harus melempar kepada orang tersebut sampai benar-benar merasakan sakit. Itu ya, betapa pentingnya pernikahan di dalam Islam. Sehingga orang yang kemudian melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan yang halal, itu sangat luar biasa dibenci oleh Islam. Sampai-sampai bukan hanya sekedar dihukum, kalau pancung sekali tebas selesai urusan. Dia tidak akan merasakan. Bahkan menurut penelitian hanya 3 detik dia merasakan. Dipancung 3 detik, oh kepala saya gelinding. Merasa oh tubuh saya di situ. Hanya 3 detik saja. Tapi kalau orang yang melakukan perzinahan, padahal perzinahan kan tidak membunuh kan? Kan bahkan ada yang kedua belah pihak yang menginginkan, tapi hukumannya sangat luar biasa. Sangat benar-benar menyakitkan sampai meninggal dunia. Begitu ya. Makanya ya sudah, kawin saja itu solusinya gitu. Artinya dengan menikah memang penjagaan diri itu benar-benar akan terawasi, benar-benar terjaga. Nah ini motivasi singkat aja ya. Nah selanjutnya kurang sedikit, wa haqqul adami la yasihur ruju'u fihi 'anil iqrari bihi. Sedangkan haknya adami, haknya manusia, la yasihu, tidak boleh, tidak sah ar-ruju'u fihi, untuk kembali di dalam hal itu, 'anil iqrari bihi, kembali dari pengakuan hal tersebut. Jadi ini haknya manusia. Misalkan saya punya utang sama sampean. Oh iya betul, sampean punya utang. Oh ya wes, enggak jadi pengakuan saya. Maka enggak boleh. Makanya jangan main-main dengan masalah ini. Misalkan dia guyon, utang saya 100 juta sama sampean. Oh iya, sampean punya 100 juta utang. Karena dia mengaku. Seandainya dibawa ke pengadilan, ya kan, maka yang ini menang gitu kan. 100 juta betulan. Nah,
Jadi tidak boleh mengaku seperti itu. Karena kaitannya dengan hak Adam, manusia. Wa taftakiru sihhatul iqrari, dan membutuhkan keabsahan ikrar itu, pengakuan, ila thalathati syara'ita, kepada 3 syarat. Pertama, al-bulughu, adalah balik. Jadi kalau ada anak kecil, Pak, saya punya utang sama sampean Pak 100 juta, belum balik, ya nggak usah dianggap, namanya aja belum balik. Yang kedua, wal aklu, akalnya sehat. Tiba-tiba ada orang gila, saya punya utang mobil sama sampean, nggak dianggap juga karena dia akalnya nggak sehat. Wal ikhtiyaru, dan juga atas kemauan diri sendiri. Jadi dia memang berkehendak untuk mengaku kalau dia punya utang. Beda kalau misalkan dipaksa, ayo kamu harus bikin video, buat pengakuan kalau kamu itu punya hutang sama saya misalnya, kemudian diviralkan misalkan kayak. Tapi memang dipaksa gitu, maka ini tidaklah absah, tidak sah. Fala yu'taddu bi iqraril mukrahi bima ukriha alaihi, maka tidak sah pengakuan orang yang dipaksa terhadap sesuatu yang dipaksakan. Rawa Ibnu Majah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha tajawaza li ummati, sesungguhnya Allah memaafkan umatku, amma tuwaswisu bihi suduruha, sesuatu yang terbesit di dalam hatinya. Di dalam hati, saya ingin pacaran, di dalam hati ya. Dan memang, astagfirullah, ini adalah godaan setan. Allah ini godaan setan. Kapan ya saya punya cowok misalnya kayak gitu. Gerakan hati saja, besitan hati, maka itu dimaafkan. Akan tapi kata Rasulullah, malam ta'mal bihi, selama dia tidak melakukan. Besoknya ternyata nyari nomornya emas-emas, ya kan, untuk di DM, untuk di wapri gitu kan. Au tatakallama bihi, atau mulai curhat dia. Ini gimana ya, saya ada nggak cowok yang mau sama saya? Misalnya, dia mulai curhat sama kawannya, sama temennya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tidak dimaafkan lagi. Usaha perbuatan, usaha melakukan dosa itu, setidaknya dia akan mendapatkan dosa 1, karena sudah mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau godaan setan itu memang luar biasa ya. Jadi mereka itu tahu celah-celah manusia. Bahkan seorang wanita solehah sekalipun itu bisa dimasuki gitu kan hatinya, untuk kemudian ada bisitan-bisitan hal seperti ini. Bagaimana dia berupaya menjadikan si istri itu mulai menentang suaminya, menjadi nusyuz, memberatkan, ya kan, minta uang belanjaan, terus minta naik gitu kan. Seperti itu terus ada. Selama belum diekspresikan, selama belum dikerjakan itu, maka itu tidak apa-apa. Wama ustikrihu alaihi, yang kedua adalah sesuatu yang dipaksakan pada mereka, maka mereka dimaafkan. Ayinnahu subhanahu wa ta'ala asqatat taklifa 'anil mukrahi fima ustukriha alaihi. Jadi Allah itu menggugurkan beban terhadap perkara yang dipaksakan. Fala yasihu iqraruhu fima ukriha 'alal iqrari bihi, maka tidak sah pengakuannya terhadap sesuatu yang dipaksa untuk mengaku. Bal inna Allah ta'ala algha i'tibarat iqrari bil kufri halal ikrahi ma'a tuma'ninatil qalbi. Bahkan Allah itu membatalkan pengakuan seseorang bahwa dirinya mengaku kafir ya, ketika memang dipaksa, tapi hatinya tetap beriman, seperti yang terjadi kepada Ammar bin Yasir. Beliau itu dipaksa untuk kemudian kafir istilahnya, sampai akhirnya beliau benar-benar mengatakan Muhammad kadzab, kemudian mengatakan kata-kata yang secara zahir membuatnya kafir. Kan beliau sampai malu sekali untuk melihat pada Rasulullah karena mengatakan itu. Lalu akhirnya turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk kafir, sedangkan hatinya itu tenang, tentram dengan keimanan, dengan Islam. Makanya Rasulullah justru memberi kabar gembira, nggak apa-apa, kamu itu dipaksa. Bahkan Yasir sendiri dibunuh di hadapannya. Kemudian Sumayyah, ibunya, itu juga dibunuh di hadapan matanya. Makanya beliau sudah tidak kuat, sampai kemudian dia mengatakan Muhammadun kadzab. Kemudian Hubal mengatakan Tuhannya mereka. Nah, fala i'tibara lil iqrari bi ghairihi min babil aula, sehingga
tidak dianggap pengakuan selain keimanan itu. Kalau di dalam masalah keimanan dipaksa kafir, kemudian dia benar-benar mengatakan tapi hatinya nggak kafir, itu dimaafkan. Maka yang lainnya juga min babil aula, lebih utama. Artinya ya lebih diperbolehkan gitu. Tidak dianggap pengakuannya. Nah, wa in kana bimalin, dan apabila dengan suatu harta, pengakuannya itu dengan suatu harta, u'tubira bihi, maka dianggap. Kalau tadi pengakuan secara umum, kalau yang ini pengakuan dengan ada kaitannya dengan harta, maka dianggap pengakuannya itu apa? Syaratun rabi'un, ada syarat yang keempat. Apa? Wa huwa ar-rusydu, yang mengaku harus cerdas. Cerdas itu adalah orang yang bisa mengelola hartanya dengan baik, rusyud. Wa idza aqarra bi majhulin, ketika dia mengakui sesuatu yang tidak jelas, ruji'a ilaihi fi bayanihi, maka dikembalikan kepadanya untuk menjelaskan. Saya punya tanggungan sama sampean. Saya punya hutang. Hutang apa? Ya pokoknya punya.